M22 ya. Nanti ada tukang dulu aja kalian. M22 ya. Oke. Bicara tentang peluang ya. Ada berapa video saya kasih? M22 ya. Hari Selasa. Tanggal berapa? Apa yang saya kasih kemarin? Makanya sebelum libur juga udah saya kasih juga di peluang. Sudah ya? Apa? Sampai di mana saya kasih? Pertama saya mulai dulu dari definisi. Ini memperkuat Anda ya. Nah, nanti kapan kita masuk lagi? Besok kita langsung membahas yang 15 soal. Setelah ini. Kalau nanti les kedua nanti kita bahas tentang permutasi dan kombinasi. Baik. Pertama definisi, apa itu definisi? Apa definisi peluang dulu? Apa definisi peluang? Peluang itu didefinisikan oleh apa? Besar kemungkinan terjadinya besar kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Oke, kalau kamu misalkan bawa sepeda motor tidak pakai helm, melawan lampu merah, kemungkinan kecelakaan berapa persen? Adakah kemungkinan kecelakaan? Ya. Sedangkan berhenti pun kita berhenti lampu merah, kemungkinan kecelakaan ada. Contoh, kayak tahun ini kan, ada sekitar 8-10 orang yang masuk ITB ya. Jadi peluang masuk ITB SMA Budi Mulia itu adalah 0,1 misal. Peluang masuk dihitung dari beberapa kalau ada misalkan nih 100 orang, berapa kira-kira mungkin yang masuk? Hah? 10 orang masuk ya. Jadi yang kakak kelasmu yang 8 orang yang masuk TV, game yang masuk di stand gitu ya. Oke, jadi peluang ini dimulai dengan PA ya. Apa itu PA? NA per NS ya. Dengan ada batasnya. Apa itu batasnya? Hah? Ada batasnya. Apa ini? 0 lebih kecil sama dengan peluang A lebih kecil berapa? 1. Kenapa begitu? Jadi semakin mendekati 0 berarti peristiwa itu tidak, bahkan mustahil, hampir mustahil dia. Tapi kalau mendekati 1 pasti dia pasti terjadi. Nah, contoh nih, siapa yang mau coba akmil contoh? Ya, mau coba akmil contoh nih. Siapa? Atau stan misalkan nih. Oke. Kayaknya kalau akmil itu umur paling maksimal 21 tahun kalau tamat SMA ya. Berarti kesempatanmu ada berapa? 18 sampai 21 ya umurnya kan. Ya, berarti ada berapa tahun kesempatan?
kali kan? 4 kali lah kesempatan mencoba. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nih peluangnya 0,25. Jadi kalau 4 kali mencoba dia kemungkinan menang kan ya? Berarti masuknya di frekuensi harapan. Nah, itu nanti mau kita bahas. Gitu ya. Apa bagaimana frekuensi harapan? Apa? Peluang suatu kejadian dikali dengan banyak percobaan, gitu ya. Jadi kalau ini artinya kan Dik, mungkin di video itu mungkin kurang jelas dijelaskan bahwa apa arti batasnya. Jadi kalau semakin mendekati ke 1 maka kemungkinan itu pasti terjadi. Gitu ya. Oke. Lalu contoh. Apa kemarin saya kasih contoh? Tapi ini saya ganti konteksnya. Saya ganti contohnya. Saya buat nanti dulu contoh ya. Saya perbanyak contohnya. Oke. Contoh. Apa kemarin saya kasih? Sebuah dadu, iya kan? Sebuah dadu. Diapain dari dadu ini? Dilempar berapa kali? Dilempar 1 kali. Oke. Kalau katanya apa? Peluang munculnya apa itu kata? Peluang muncul apa minta? Bilangan apa? Oke. Nanti contoh kedua nanti ini kan dadu nanti kita buat koin. Nah, kemarin saya jelaskan koin kemarin ya. Kalau 4 koin berapa NS-nya? 16. Kenapa 16? Oh, belum pandai Fli. Jadi peluang munculnya bilangan kita udah berapa? Ya. Adalah titik ya. Oke. Berarti pertama kamu harus tahu berapa NS-nya. NS apa? Kalau di dadu berarti 6 pangkat 2 ya. Kalau 3 dadu pangkat 3. Oke, sama kayak koin juga. Formula umumnya itulah FA atau A atau berapa kemungkinan satu dadu itu pangkat 2. Kalau koin, kalau 3 koin berapa kemungkinan munculnya atau NS berapa? 8. Kenapa 8? 2 pangkat 3. Kalau 5 koin berapa? Hah? 32. Ya, oke. Jadi kalau ini berapa? 6 ya. Oke, yang mana aja itu? Yang ini dia. Inilah dia dadunya. Kalau diminta misalkan yang mana ini? Ini sebenarnya mengulang kembali ya. Berarti ini angka pertama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, saya ganti label ini. Bilangan apa lah saya? Bilangan prima lah ini. Oke, apa itu bilangan prima? Coba katakan dulu definisinya dulu. Bilangan yang habis dibagi oleh bilangan itu sendiri dan satu atau satu dan bilangan itu sendiri. Jadi si satu bilangan prima nggak satu? Tidak. Siapa yang bilangan prima? Dua. Siapa lagi yang bilangan prima? Dua, si 3, si 5. Jadi berapa kak berarti? NA-nya berapa? Ada 3 ya. Oke. Berarti berapa KPA-nya? Berapa NA per NS ya? Berapa ini? Setengah. Oke. Oke. Lalu ini definisinya ya. Contohnya. Masuk ke yang kedua, kita masuk ke mana? Apa kemarin saya kasih? Komplement suatu kerja komplement suatu kejadian
Apa arti komplement? Terserah di bahasa Inggris, complain. Complain. Jadi kalau complain, pernah kalian complain? Apa itu complain? Bahasa Inggris. Complain. All the people in our village complain about the facilities of blank. Atau the student and Budi Mulia especially class 10-3 complain about blank. Apa arti komplain? Pernah kamu komplain? Saya sering. Apa itu komplain? Jadi kalau nanti apa namanya itu kalau di himpunan apa itu komplain juga atau apa? Komplemen ya. Kalau di himpunan komplemen. Komplemen. Jadi kalau komplemen berarti di luar. Gitu? Apa rumusnya? Apa sih mulai saya kasih di sini? Di PA aksen ya atau C biasanya atau PAC boleh terserah. Jadi ini saya buat apa aksen ya? 1 dikurang peluang A. Contoh peluang hujan apa nih ya kan? Peluang hujan pada bulan April itu adalah 0,30 coy. Jadi berapa harikah hujan yang terjadi di bulan April? Misalkan informasi dari BMKG bahwa di bulan April itu di Indonesia khususnya Sumatera Utara khususnya Siantar itu terjadi hujan itu adalah 0,3. Jadi pertanyaannya, berapa harikah hujan di Siantar? Kemungkinan ya, berapa harikah kemungkinan hujan? Masih kemungkinan ya? Atau bukan itu saya kasih contohnya, apa saya kasih teman-teman? Oh, peluang masuk SBMPTN kemarin aja, ya kan? Oke, tapi saya ganti dulu ya, supaya bervariasi. Oke, sekarang nih, ya kan? Peluang hujan pada bulan April di suatu daerah adalah 0, misalkan tadi berapa? 0,3 tadi ya. Oke. Maka pertanyaannya adalah berapa hari kemungkinan hujan di daerah tersebut? Berarti tadi kan peluang bentar dulu ya. Peluang hujan berapa harikah kemungkinan tidak hujan ya? Supaya keluar komplain. Berarti kalau hujan 0,3. Berarti kalau tidak hujan 0,7. Kamu gitu? Berarti PAC atau PA aksen kalau nih 1 dikurang PA-nya. Karena peluangnya berapa peluangnya? Berarti 1 kurang 0, sama dengan. Jadi berapa hari kan 0,7 ini? Ingat, pakai tangannya masih ingat ini waktu SD kan? Sudah jari nih kan? 1 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau kalau bukit itu 31. Kalau lembah 30. Kecuali Februari 28 dan 9. Nah, seperti tahun ini pakai 29. Nah, jadi sekarang bisa kita buat kalender tahun 2030 bisa. Bisa saya buat kalender tahun depan. Hanya yang tidak bisa saya buat itu adalah liburnya. Jadi saya tentukan. Karena saya ingat saya waktu SD kelas 6 SD itu 2005 saya SD masih. Kami disuruh guru saya dulu masih buat kalender tahun 2007. Bisa kan buat? Anda juga bisa. Bisa kita buat kalender tahun 2050 start. Bisa. Dan
Sekarang tanggal berapa sekarang? Hah? Tanggal 16 hari apa? Jadi tanggal 16 tahun depan bisa saya tahu hari apa? Pelajaran SD. Dan itulah seperti itulah sekarang soal UTBK. Kelas 12. Mereka sekarang itu belajar matematika sekarang. Mereka belajar fisika, kimia, biologi. Padahal yang diujikan apa? Enggak ada di kelompok ujikan. Yang diujikan apa? PA, PK, PM. Apa itu PA? PK, pengetahuan kuantitatif. PM itu apa? Pengetahuan matematika. Apa bedanya? Sama-sama matematika juga. Kalau kuantitatif itu adalah seperti teori ini. Ini pelajaran SMP sebenarnya. Ya. Jadi kemungkinan tidak hujan itu berapa? Karena April itu berapa hari? 20 hari ya? Ya. Jadi kemungkinan tidak hujan berapa nih? Kemungkinan tidak hujan gimana nih? Berapa hari? Berarti 0,7 kali berapa hari? Berarti sebanyak 21 hari lah tidak hujan, makanya saya terpanas. Lalu selama 9 hari lah hujan. Gitu ya. Bisa pahami kira-kira? Jadi contoh sederhana. Berapa lagi? Setelah komplement saya kasih suatu ya, bukan suan ya. Suatu. Jadi apa lagi? Frekuensi harapan ya. Frekuensi harapan. Apa saya singkat dengan frekuensi harapan ini? Apa? FH. FH atau FA? FA ya, sama dengan VA kali banyak pencobaan ya, atau banyak apa saya bawa? Banyak pencobaan. Contoh. Apa kemarin saya kasih contoh? Apa yang saya kasih kemarin contoh di sini? Apa ya tulisan saya di sini? Oh, nampak. Apa contoh saya kasih? Dua dadu sekaligus. Jadi kalau 3 dadu dua dadu dan 3 dadu ya. Berarti iya. Jadi apa nih? Berarti contoh atau koin lah ya. Koin lah saya kasih apa? Frekuensi harapan. Frekuensi harapan muncul ya paling sedikit 2 gambar pada pelemparan. Frekuensi harapan munculnya paling sedikit 2 gambar pada pelemparan 4 koin sebanyak 20 kali pelemparan adalah berarti berapa koin? Berapa ini isinya? Kalau 4 koin dengan luas 16 ya. 3 koin berapa? Ada 3 koin aja ya. Paling sedikit katanya apa? 2 gambar. Berarti kalau 3 boleh? Boleh? Berarti yang mana itu kira-kira? Ayo. Jadi ini angka gambar ini kalau apa? Kalau 1 ya. Ini kalau 2 ya. Ini angka gambar. Kalau apa nih? Ini kalau 3 ya. Ini angka gambar AG
AG. Oke. Siapa yang mungkin muncul ya? Yang mungkin muncul berapa kira-kira? Berapa tadi NS-nya nih? Kalau koin berapa NS-nya? Berarti 2 pangkat berapa? 4. 2 ini dari mana muncul ini? Karena satu koin NS-nya berapa? 2. Kenapa pangkat 3? Karena 3 koin sekaligus. Koin sebanyak. Berarti berapa? Siapa yang mungkin muncul? Berarti yang mungkin apa? Angka itu mungkin ya. Angka berapa lagi? Angka gambar. Berapa nih? Angka gambar angka. Angka gambar. Gambar angka. Gambar angka gambar. Gambar angka. Gambar. Berarti NS-nya pasti 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Jadi berapa kasih NA-nya? Atau yang paling sedikit 2 gambar. Siapa aja kira-kira? Ini mungkin kayak ini. Ini tidak. Ini tidak. Ini tidak. Ini. Ya ini. Paling sedikit 2. Ini satunya. Ini. Ya ini. Berapa nih kira-kira? Berarti 4 per 8. Jadi berapa itu berarti? Kok 4 per 8? 4. Jadi berapa peluangnya? Berarti biayanya berapa? Berarti 4 per sama dengan setengah. Berarti apa minta? Frekuensi harapannya. Berarti berapa EPA-nya? Berarti setengah dikali berapa kali? 20. Berarti berapa? 10. Berarti sebanyak 10 kali lah kemungkinan muncul. Gua udah pernah kata di sini kira-kira kemarin? Pernah ya? Atau pernah di Setiapo kemarin itu? Belum? Koin sekaligus atau kita coba dulu? Coba kita mari. Siapa punya koin? Mari 3 koinnya dulu. Coba siapa punya koin? Enggak bawa koin. Ada bawa koin? Ada bawa koin? Mari dulu. Ini dua. Satu lagi siapa? Yang gue beda. Oke, coba. Saya coba dulu. Misalkan nih. Benny atau kalau dulu nengok. Pasti yang muncul yang 8 ini. Coba lihat. Siapa ini kira-kira muncul? Angka gambar. Ini gambar. Dia feeling dia. Oke, berarti yang muncul ada ya. Ini bagian data yang muncul ini enggak kira-kira? Bagian. Maksud saya bagian NA-nya enggak? Dua tadi angka. Iya? Angkanya tadi 1. Oh, gambar 2 tadi. Mungkin ya. Oke, sedikit. Ini berapa? Angkanya berapa? Angkanya berapa? Angka 1 gambar 2. Mungkin kan? Oke, sekarang ini kamu dulu deh. Gambar semua. Berarti bagian dari itu juga. Jadi kami kira-kira bisa ya. Jadi apa namanya? Ini masih dasar. Baru masuk kita ke apa setelah ini saya kasih? Ada pertanyaan kira-kira? Ada? Ada pertanyaan? Bisa ya? Jadi nanti seperti Pak, kalian sudah kumpul semua tugasnya? Ada yang belum kumpul? Ada yang sulit? Sepertinya sulit tidak. Cuman mungkin karena ada materi yang belum saya ajarkan. Itu tentang permutasi dan kombinasi. Tapi sebelum bisa ke sana ada sedikit tentang apa nih? Pak, majemuk apa namanya misalkan? Kejadian majemuk. Kejadian majemuk ya. Kejadian majemuk. Oke, kejadian majemuk ini ada berapa nih? Ada berapa poin? Ada berapa poin ini? Ada 4 poin ya. Ada 4 poin.
Yang pertama apa? Kejadian saling lepas. Artinya peluang A dan peluang B tidak ada hubungannya. Maka rumusnya apa? PA gabung B, atau ini kejadian A dan B itu apa nih? PA tambah PB, peluangnya si A ditambah peluangnya si B. Nah, gitu ya. Oke. Baru kejadian tidak saling lepas. Berarti kalau tidak seperti ada irisan dong. Gitu ya. Kemarin itu kan sama-sama ketemu siapa? 56 itu ya. Irisannya kan ada 2 irisannya kan? 56 dan 66 ya. Saya kasih video kemarin itu kan. Oke. Maka ini apa ini? Peluang A dan B berapa nih? Berapa? PA tambah PB dikurang PA iris B. Nah, ada irisannya. Apa yang ketiga? Kejadian saling bebas. Oke. Maka apa ini? Ini bentuk irisan atau gabungan? Irisan ya. Maka apa ini? Kalikan PA kali PB. Masing-masing kejadian ini ada contoh satu saya kasih kan? Oke. Baru apa terakhir ini? Kejadian peluang bersyarat ya. Kejadian peluang bersyarat. Apa ini? Peluang B setelah kejadian A kan begini saya buat kan? Ini dibaca peluang B setelah kejadian A apa nih? P peluang A iris A per PA. Ini sampai sini paham kira-kira? Bisa? Bisa paham kira-kira? Bisa? Oke. Baru masuklah kita ke apa namanya? Karena tadi saya katakan kita masuk ke apa namanya? Ke permutasi dan kombinasi. Oke. Baru ini saya rasa tidak perlu saya kasih tahu tes. Terus saya jelaskan lagi contoh-contohnya kan. Kalau ini contohnya apa nih? Contohnya ketika misalkan nih peluang munculnya apa? Misalkan angka 2 dan bilangan genap dan bilangan ganjil contoh. Atau berjumlah 2 dan berjumlah 6 pada 2 dadu. Nah, begitu contoh saya kasih kan? Begitu ya. Berarti adakah hubungan si 2 dengan si 6 itu? Enggak ada. Tapi yang ada contoh, kalau yang kedua ini apa? Kejadian tidak saling lepas, apa itu? Apa itu? Apa dadu merah lebih dari 4? Atau dadu biru lebih dari 5? Ada irisan mereka kan? Karena kenapa? Ketemu 5 dengan 5 dengan 5, 5 dengan 6 atau 6 dengan 6? 2 itu kan irisannya kan? Oke, kalau ini saling bersih gimana? Apakah harus saya kasih contohnya? Dadu? Iya, digabungkan koin dan dadu. Gitu. Ya. Baru apa lagi? Kalau kejadian peluang bersyarat. Ya, organisasi. Ada syaratnya kan? Yang juara laki-laki yang masuk ranking berapa? 10 besar. Siapa Kak? Berarti ternyata yang 10 besar itu, yang 6 orang itu cuman berapa orang yang masuk 10 besar? Berapa? 4. Berarti yang 2 orang lain gak ikut kan? Berarti udah tereliminasi berarti. Oke, langsung masuklah kita ke ini. Saya anggap kamu sudah bisa. Karena ini sebenarnya kenapa saya jelaskan ulang ini supaya mengingatkan Anda. Oke, baru masuk lagi ke apa namanya? Faktorial. Supaya masuk kita ke permutasi dan kombinasi. Faktorial. Oke, disimbolkan dengan tanda seru ya. Tanda seru ini. Kalau ada tanda seru berarti kalau di bahasa Indonesia apa tanda seru? Apa itu? Kalau tanda tanya ini apa? Ini simbol apa ini? Berarti sesuatu yang perlu dijawab. Ini kan sesuatu yang perlu jawaban. Ini sesuatu yang harus dilaksanakan. Bisa ya? Kalau bahasa Indonesia. Jadi
Kalau di matematika nih, berarti misalkan nih, n faktorial nih, n dikali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 kali selanjutnya. Contoh, ini rumus faktorial. Nah, ini kita udah masuk kita ke ranah peluangnya ya. Peluang untuk perhitungannya. Apa nih? Misalkan nih, contoh 5 faktorial. Berarti 5 kali 5 kurang 1 kali 5 kurang 2 kali 5 kurang 3 kali 5 kurang 4 sampai di 4 aja sampai supaya dia menjadi angka 1. Berapa nih? Berapa nih? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali dia berapa? 5 faktorial. Berapa? 100? 120? Jadi kira-kira kalau faktorial ini bisa? Oke, baru masuk kita ke contoh kedua. Silakan. Nih, contoh kedua. Ini contoh pertama tadi ya. Sekarang nih 4 faktorial tambah 3 faktorial. Mana nih? Kenapa nih? Oh, mana apa dia? Oke, thank you. Gimana nih? Berarti atau gini? 4 tambah 3 faktorial gimana nih? Apa? Berarti ini langsung aja 4 kali 3 kali 2 kali 1 3 berapa nih? Berapa? 24 tambah berapa nih? Contoh ketiga apa nih? 5 faktorial dikali 3 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial. Berapa? Berarti ini 5 kali 4 faktorial langsung ya. Dikali 3 kali 2 faktorial. Saya jawab berarti per 4 faktorial kali. Oke, Roni. Kenapa nih? Berapa? 15. Bisa? Oke, contoh keempat. Roni. Kan? 6 faktorial dikurang 3 faktorial per 4 faktorial. Mana? Kalau gini berlaku nggak seperti yang nomor 3 ini? Berlaku? Hah? Hah? Gimana? Berlaku atau tidak? Hah? Berarti ini gimana? 6 kali 3 dikurang 3 kali 2 kali 1 per apa ini? 4 kali 3 kali 2 kali. Kita kalau ketemu seperti ini jangan coba-coba ini dimatikan ya. Dia berlaku karena hanya berlaku di perkalian. Berapa nih? Berarti tadi 5 faktorial aja berapa? 120. Berarti kalau 6 faktorial berarti langsung aja 6 kali 120. Ini kan sama, saya ulangi ya. Ini sebagai catatan di sini ya. Sebelum saya jawab ini sebagai catatan. Kan? Kalau misalkan nih ketemu 6 faktorial, ini kan ini sama dengan 6 kali 5 faktorial ya. Terus 6 kali, saya tuliskan selanjutnya. Karena kamu sudah tahu berapa 5 faktorial kan? Berapa nih? Berapa nih? 720.
20. Bisa? Oke, berapa nih? Sama dengan jadi berapa nih? Jadi sama dengan 720 dikurang 6 per berapa? 24 ya? Sama dengan berapa nih? 714 dibagi 24. Bagi berapa lu kita buat sekali? Berapa? Bagi 2 berapa? Bagi 2 nih? Bagi 2 berapa? Hmm? 3. Cocok? 357 per masih bisa kan dibagi? Bagi 3 boleh nggak dibagi 3? Bisa ya? 357 bagi 3 ada berapa? 1 1 3 ya. 5 1 9 ya. Berapa nih? 119 per 4. Masih bisa bagi 4? Berapa berarti 119 bagi 4 berapa? Berapa nih? 2 ya. 3 9 ya. Berapa nih? 9 berarti berapa nih? Jadi 9 3 nah, jadi nanti peluangnya seperti ini nanti. Nah, pasti kan begini nanti kan, tapi berbahas tentang penggunaan permutasi dan kombinasi. Nanti saya jelaskan untuk selanjutnya permutasi kombinasi. Kan berapa les hari ini? 2 les ya? Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Cepat kan? Oh, 9.15 ya? Karena tambah 30. Oke. Baik, selamat pagi.